Sekalian, salam hormat saya untuk para sejawat senior, para guru saya, dan juga para guru besar yang mengikuti webinar ini. Sejawat sekalian, kira-kira beberapa hari yang lalu saya dapat tugas dari Pak Dekan. Tolong dong isi, barangkali ada beberapa kiat untuk penulisan buku. Setelah kami coba pertimbangkan, kelihatannya mungkin insya Allah dalam 20 menit ini kita sama-sama barangkali akan bahas sajalah barangkali ya. Saya tidak mau kalah dengan Dokter Dik tadi. Ini judulnya juga masih terkait dengan tips untuk, tapi yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana cara kita untuk menulis buku ya, karena salah satu yang ternyata menjadi bahan untuk hibah adalah penulisan buku ajar. Mohon maaf, Dokter Rizky, apa slide saya sudah terpampang begitu? Sudah dok. Sudah Baik. jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sejawat sekalian, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Adapun dalam kira-kira mudah-mudahan dalam 20 menit ke depan, kita akan sama-sama membahas beberapa hal ini ya. Pertama, kita akan balik sedikit mengapa kita perlu menulis atau mengapa kita harus menulis ya. Kemudian setelah kita yakin bahwa memang kita harus atau perlu untuk menulis, maka berikutnya adalah mudah-mudahan ada beberapa tips yang mungkin antara rekan-rekan maupun saya pernah mengalami, dan juga mari kita lihat nanti apakah ada solusi terhadap beberapa masalah yang mungkin teman-teman pernah. Dan yang terakhir adalah kita akan sama-sama rangkum, mudah-mudahan menjadi poin-poin penting yang nanti dapat langsung dipraktekkan dalam proses penulisan buku ini. Baik teman-teman, rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dengan pertanyaan besarnya, mengapa kita perlu menulis ya. Beberapa hari yang lalu pada saat saya sedang menyusun materi ini, ada suatu quote atau satu kutipan yang menarik sekali di situ ya. Saya membaca, kalau kita tidak menemukan ada buku yang kita cari di suatu rak atau toko buku, ya sudah tulis saja begitu ya. Nah, ini disebutkan atau di quote ini oleh Beverly Cleary. Ini adalah seorang penulis kelahiran Amerika Serikat, penulis lahir di tahun 1900-an, dan ajaibnya, mohon maaf bukan ajaib, dan hebatnya beliau sampai saat ini masih ada, dia masih hidup ya. Kalau di COVID ini mungkin doa kita adalah jangan sampai beliau kena COVID ya. Nah, apa inti dari apa pelajaran yang bisa kita ambil dari quotes ini? Ternyata menulis itu adalah suatu upaya untuk mengisi kekosongan. Gak nemu buku ya tulis saja bukunya, kan mereka ya. Tapi khusus untuk kita yang berada dalam lingkungan akademis, maka menulis ini adalah suatu upaya kita untuk menyusun atau menyumbangkan satu bata dalam upaya kita membangun suatu rumah besar untuk kemaslahatan umat gitu ya. Jadi menulis ini idealnya adalah sumbangan kita terhadap dunia ilmu pengetahuan. Memang tidak bisa dipungkiri ada juga motif-motif lain untuk menulis, seperti kalau kita berada dalam lingkungan yang tanda kutip publish or perish begitu ya. Artinya kalau Anda tidak nulis ya Anda dilupakan begitu ya. Maka otomatis paksa nulis begitu. Nah, itu motif yang lain. Atau barangkali ini motif yang paling pragmatis nih. Mungkin Dr. Nur Atik juga senyum-senyum kalau lihat ini. Nah, ini ya. Ini ya, untuk naik pangkat salah satu. Ya, nah pragmatis memang, tapi memang ini dibutuhkan begitu ya. Sebagai informasi teman-teman bahwa penulisan buku ini bila kita masukkan ke dalam penilaian angka kredit itu nilainya cukup besar, sekitar 20 gitu bila semua syarat yang idealnya terpenuhi ya. Nah, itulah mengapa kita menulis mulai dari spektrum yang paling ideal sampai yang spektrum yang paling pragmatis ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat bahwa ada berbagai macam jenis literatur, bisa tulisan ilmiah seperti literatur review seperti yang tadi Dr. Nur Atik sampaikan. Ada tulisan jurnal penelitian, original research. Ada juga buku. Lalu pertanyaannya, mengapa harus buku ya? Mari kita lihat di sini bahwa
kalau kita membahas tentang buku, maka ilmu atau topik yang sedang kita dalami itu seperti layaknya sebuah komplek perumahan begitu ya. Ada rumahnya, ada klaster-klasternya, dan kalau kita ambil satu rumah, maka itu ibaratnya adalah satu buku yang sedang kita upayakan untuk disusun. Kamarnya ada, bisa menampung berbagai aktivitas di situ, dan juga terdiri dari beberapa ruangan ya. Itulah seperti begitu buku. Ada niat utama mengapa buku itu disusun, ada juga nanti unsur-unsur penyusunan buku tersebut, kamar-kamarnya, yaitu yang dapat berupa jurnal-jurnal ilmiah atau tulisan-tulisan kita sebelumnya itu dapat disatukan, ibaratnya menjadi suatu bangunan. Dengan kata lain, buku merupakan suatu wadah yang memungkinkan kita menuangkan pemikiran kita, buah pikir kita secara komprehensif, integratif, dan juga up to date. Ya, nah itulah mengapa kita salah satunya memikirkan memilih buku sebagai wahana penulisan kita. Lalu dari segi sekian banyak buku, pertanyaan berikutnya adalah buku yang tipe apa yang kita akan susun. Dan kebetulan yang paling dekat dengan dunia kita para dosen barangkali adalah ada dua tipe yang mungkin ya saya coba telaah. Yang pertama adalah buku ajar, yang kedua adalah buku monograf. Ya. Kalau buku ajar itu secara definisi ini saya ambil definisinya dari panduan penghitungan angka kredit untuk dosen, adalah buku pegangan untuk satu mata kuliah. Artinya di buku ajar ini ada tujuan instruksional yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian ditulis oleh para pakar di bidangnya dan kemudian disebarluaskan. Sementara kalau monograf lebih sempit lagi, dia adalah satu topik saja dan kemudian ditulis oleh seorang yang betul-betul kompeten, yang betul-betul menguasai bidang yang ia tekuni tersebut, ya. Dan sesuai dengan namanya monograf, berarti ya penulisnya ya mono, begitu satu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membatasi atau memilih topik untuk dijadikan baik itu buku ajar ataupun monograf, ya. Maka izinkan saya untuk mengambil contoh sesuai dengan ilmu yang saya tekuni, ya. Katakanlah kita ingin membuat suatu tulisan atau suatu buku tentang kelainan ginekologis yang sifatnya jinak. Kalau itu yang kita akan ambil, maka otomatis itu menjadi suatu buku yang besar sekali, namanya buku referensi atau buku teks. Ya. Kemudian karena ini besar dan kemudian kita rasanya kok nggak sanggup gitu ya, mari kita kecilkan sedikit, kita ambil satu topik saja, contohnya sini adalah endometriosis. Kita paham bahwa endometriosis ini prevalensinya juga tinggi, masalahnya juga banyak di situ, kelihatannya cocok untuk dijadikan satu mata kuliah tersendiri. Maka bisa jadi buku yang kita keluarkan itu adalah buku ajar atau bahkan buku teks khusus untuk endometriosis. Masih terlalu luas, kita akan coba sempitkan kembali endometriosis pada remaja. Nah, ini sudah bisa menjadi suatu buku monograf karena dari sekian banyak golongan usia penderita endometriosis, remaja adalah satu golongan yang khas. Dia punya sifat-sifat unik di sini. Kalaupun dirasa masih kurang sempit lagi, masih bisa kita sempitkan. Nah, contoh ini barangkali contoh judulnya sudah mulai agak-agak matang untuk sebuah monograf barangkali ya. Memahami penata laksanaan medikamentosa endometriosis pada remaja. Ya. Jadi makin menyempit arahnya adalah makin menjadi sebuah monograf. Baik, sejauh sekalian, walaupun perbincangan kita siang ini bukan merupakan bimbingan teknis untuk penulisan buku, tapi tidak ada salahnya kita bedah sedikit bagaimana sih contoh anatomi buku yang seharusnya begitu ya, baik itu untuk belajar ataupun buku monograf. Gitu. Maka secara anatomi buku itu kita akan bagi menjadi tiga bagian. Pertama ada bagian dua bagian dulu, bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam dibagi lagi menjadi tiga. Pertama adalah preliminary atau bagian awal dari buku, kemudian batang tubuh atau isi buku itu sendiri, dan kemudian terakhir adalah postliminary atau bagian akhir yang biasanya berupa simpulan. Nah, preliminary ini adalah suatu unsur kelengkapan. Tanpa ini buku itu kelihatannya hanya menjadi suatu naskah penulis saja. Pertama kita lihat di sini ada istilah halaman Prancis. Nah, halaman Prancis ini saya cari di istilah aslinya saya juga masih bingung gitu ya.
Tapi yang disebut halaman referensi itu kira-kira seperti ini. Hanya ada halaman yang isinya judul saja tanpa ada nama penulis, tanpa ada nama penerbitnya. Ya, jadi ini setelah judul yang bagian depan paling luar, ini adalah halaman referensi. Kemudian ada judul utama, di situ harus ada judul, nama penulis dan juga nama penerbitnya. Kita lihat biasanya seperti ini. Ada nama penerbit, nama penulisnya, dan juga judulnya, begitu ya. Dan tepat di belakangnya biasanya adalah lembar hak cipta. Kemudian ada juga lembar persembahan, biasanya ini ada beberapa penulis ingin menyampaikan secara khusus buku ini hasil karyanya dipersembahkan untuk siapa, biasanya orang-orang terkasihnya. Kemudian ucapan terima kasih, kata sambutan. Nah, kata sambutan ini biasanya diberikan oleh institusi tempat penulis tersebut bernaung, ya. Lalu apa beda kata pengantar dengan prakata? Kata pengantar biasanya diberikan oleh seorang pakar yang mempunyai keterkaitan dengan bidang ilmu yang ditulis dalam buku tersebut. Semacam resensi kecil lah barangkali demikian, ya. Dan kalau prakata adalah tulisan yang disusun oleh penulisnya untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan mengapa ia menulis buku ini dan hasil apa yang diharapkan setelah pembaca selesai membaca buku ini. Kemudian berikutnya ada daftar isi, daftar tabel dan sebagainya. Ini kelihatannya bisa dibantu oleh penerbit, artinya kita tidak perlu terlalu repot di sini, ya. Kemudian batang tubuh, nah ini juga seperti layaknya tadi Dr. Nur Atik sampaikan, mirip sekali dengan seperti yang beliau sampaikan tadi. Ada pendahuluan, mengapa ini perlu ditulis, kemudian metodologinya apa, kemudian pemaparan, dan terakhir masuk ke postineri, itu ada kesimpulan atau rangkuman. Itu bagian dalam dari buku. Mari kita pindah ke bagian luar. Di bagian luar pasti ada sampul. Sampul ini tentu menjadi ajang kreativitas untuk desain grafis. Di situ silakan saja. Kemudian ada syarat-syarat seperti dapat dibaca di sini. Ada punggung buku juga, dan juga sampul belakang. Mengapa sampul belakang ini penting? Karena di sampul belakanglah kita tempatkan sinopsis, suatu ringkasan yang mudah-mudahan pembaca akan menjadi lebih tertarik untuk membaca buku yang kita susun. Baik, sejauh sekalian itu tadi sedikit mengenai pengantar. Nah, ini masuk ke beberapa tips, ya. Di sini saya coba sampaikan ada sekitar 7 tips. Ya, nanti kita akan satu demi satu kupas bersama begitu, ya. Tips ini kami sarikan dari beberapa kejadian yang mungkin saya pernah alami maupun rekan-rekan atau para senior saya, guru saya pernah alami juga. Saya coba rangkum di sini menjadi suatu rangkuman pengalaman, dan juga ada beberapa tips dari para pakar yang kemudian saya sampaikan di sini. Tips pertama adalah mari kita menulis sesuai dengan kompetensinya. Artinya kalau kita mempunyai kompetensi dalam suatu bidang tertentu, enaknya memang kita nulis di bidang itu saja, begitu ya. Mengapa demikian? Karena otomatis kita sudah punya bekal pengetahuan dan keterampilan, gitu. Ya. Sudah punya keterampilan yang mungkin bertahun-tahun diasah, sudah punya pengetahuan yang mulai dari awal karir hingga kini itu terus diasah juga, ya. Sehingga otomatis alur penulisan diharapkan menjadi lebih lancar. Bicara tentang menulis lancar, saya ingin berbagi sedikit bahwa penting sekali kita punya kerangka penulisan. Tapi kalau saya survei dari teman-teman, rata-rata jarang menggunakan fitur outline dari Microsoft Word. Ya. Padahal salah satu kunci kelancaran menulis adalah membuat outline dulu. Bisa ada menunya di MS Word. Ya. Dan juga sesuai kompetensi itu otomatis juga terkait dengan pertanggungjawaban isi buku. Ya, artinya kita paham betul apa yang kita tulis. Kemudian tips kedua adalah silakan pilih mau memilih jalan yang jarang ditempuh oleh orang atau jalan yang sering ditempuh oleh orang, tapi dengan cara yang berbeda, begitu ya. Kalau kita pilih jalan yang jarang ditempuh, otomatis banyak kebaruan. Novelty itu biasanya lebih mudah untuk diperoleh, begitu ya. Tapi kalau misalkan kita memilih jalan yang telah banyak ditempuh orang, tapi kemudian kita ingin modifikasi sedikit supaya mungkin pembaca lebih paham, lebih mengerti, maka itu juga sebetulnya sah-sah saja. Salah satu contoh, mungkin sejawat pernah atau sering pernah membaca buku-buku tentang manajemen. Biasanya bukunya tulisan semua, menyajikan
gambaran kasus atau laporan dari suatu perusahaan, tapi saya pernah menemukan buku yang, nah ini, Business Model Generation, disusun oleh Alexander Osterwalder dan kawan-kawan. Ini sebetulnya konsepnya bukan konsep yang murni baru, sekalian, tapi karena beliau dan rekan-rekannya memadukannya dengan konsep yang berbeda, maka kelihatannya menjadi menarik. Di situ disampaikan berbagai contoh yang dialami oleh berbagai perusahaan, plus pendekatan grafisnya itu bagus sekali, ya. Ini sebetulnya buku istri saya, ini saya pinjam sebentar begitu ya, karena ini saya pikir ini contoh suatu buku yang baik, walaupun tidak menempuh road less travel gitu ya, tapi mereka bisa menyajikan jalan yang banyak ditempuh orang itu menjadi suatu jalan yang menarik, lebih berwarna dan sebagainya. Nah, kemudian tips berikutnya adalah mari kita perhatikan diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata yang tepat ataupun selaras agar efeknya itu kena begitu pada pembahasan. Ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa buku ilmiah biasanya terkait dengan diksi yang tanda kutip ring, begitu ya. Nah, tapi bisa kita olah supaya walaupun kering juga tetap pasti ada manfaatnya begitu ya. Bagaimana caranya? Ternyata masukan dari beberapa pakar adalah mari kita latih diri sesuai kaidah bahasa yang digunakan. Saat Anda menulis dengan kaidah bahasa Inggris, dengan kaidah dengan bahasa Inggris, feel-nya akan beda, rasa katanya juga akan beda. Saat kita menulis dengan bahasa Indonesia dan kebetulan kita harus menerjemahkan dari bahasa Inggris, itu pun akan feel-nya akan beda kalau kita terjemahkan dengan diolah lagi dan menjadi lebih cocok untuk diksi sesuai aturan bahasa Indonesia. Mari kita lihat contoh. Mungkin teman-teman pernah baca kalimat ini. Vitamin D memainkan peranan penting dalam patofisiologi endometriosis. Ada kata memainkan di sini. Kalau di dalam bahasa aslinya bahasa Inggris ini plays an important role di sini. Mereka biasa menggunakan frase ini untuk tulisan-tulisan mereka. Tapi kurang serp gitu kalau kita gunakan langsung. Memainkan adalah arti yang sifatnya konotatif dalam kalimat ini. Padahal dalam tulisan ilmiah kita harus yakin bahwa penggunaan makna itu adalah makna yang denotatif sesuai dengan aslinya. Mari kita olah bagaimana kalau begini. Vitamin D berperan penting dalam patofisiologi endometriosis. Lebih ringkas, lebih sasaran mungkin begitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita mengolah diksi. Sekarang mari kita latihan lagi satu lagi dari bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia ya. Dari teks ini adalah suatu kalimat contoh yang saya ambil dari sebuah jurnal panjang sekali, tapi bagi mereka mungkin diksi di dalam bahasa Inggris ini sering seperti ini ya, mengandung beberapa pokok pikiran, kemudian kita lihat kalimatnya termasuk yang panjang. Kalau kita iseng-iseng masukkan kalimat ini ke Google Translate, nah keluarnya seperti ini ya. Seperti ini. Titiknya juga cuma satu di ujung ya. Secara diksi bahasa Indonesia kelihatannya ini menghabiskan energi untuk dipahami begitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang kalau kita coba olah sedikit. Nah, ini leptin adalah protein yang dikeluarkan oleh jaringan adiposa dan merupakan produk gen OB. Leptin merupakan penyampai sinyal jumlah energi tersimpan pada otak. Titik lagi. Selain itu, leptin berperan pula pada pengaturan asupan makanan dan keseimbangan energi. Nah, hal-hal seperti ini kalau nanti memang sudah mengalir sejauh sekali ini menurutku memang mengasihkan begitu ya. Kita bisa membuat mudah-mudahan pembaca itu harapan kita lebih nangkep apa yang akan kita sampaikan ya. Baik, tips berikutnya ini Anda mengatasi writer's block. Apa yang disebut sebagai writer's block? Itu adalah suatu kondisi pada mana seorang penulis aliran idenya berhenti begitu ya. Dan saya yakin ini teman-teman pernah mengalaminya ya, baik itu mahasiswa, dosen ya. Saya jadi teringat saya pernah mengalami writer's block juga gitu waktu nyusun disertasi gitu ya. Mudah-mudahan promotor saya nggak ikut webinar ini sekarang. Nah ini writer's blocknya ini lumayan parah sampai 2 tahun gitu, ya. Itu kalau kata promotor sih bukan writer's block, itu makan dulu aja kali ya. Nah, writer's block ini memang mengganggu produktivitas, aluran ide kita mampet begitu ya. Apa penyebabnya? Pertama adalah waktu menulis yang nggak tepat ya, tidak dalam waktu yang optimal untuk menulis.
dalam buku yang pernah saya baca, waktu menulis itu masing-masing orang beda-beda. Ada yang menulis setelah sholat subuh misalkan ya, ada yang menulis tengah malam, ada yang menulis di saat-saat mereka betul-betul santai ya. Apapun pilihan Anda, selalu pilih waktu yang tepat untuk menulis itu supaya terhindar dari writer's block ini. Atau takut idenya dikritik oleh orang lain, sebelum nulis udah mulai, ini kalau ntar ditanya gini gimana jawabnya, begitu ya. Itu salah satunya ya. Atau sebaliknya, perfeksionis gitu ya. Bagus nih, satu alinea digosoknya sampai 7 kali ya, kapan maksudnya seperti itu. Seimbang sajalah barangkali ya. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi writer's block ini? Beberapa penulis menyarankan punya hobi ya. Jadi pada saat kena writer's block ini hobi dulu gitu ya. Ada yang bahkan sampai karena pas dia mengalami writer's block itu sampai hobinya keluar negeri, ya udah keluar negeri dulu, pulang tulis lagi, mangga, tapi itu hobi yang mahal barangkali ya. Ada juga saran tetap menulis walaupun untuk hal yang tidak terkait dengan proyek utama. Nah, ini mudah sekarang sebetulnya teman-teman ya. Posting aja di Instagram, kemudian bikin caption yang agak panjang, itu juga sudah membuat kita menulis gitu, ya. Menulis suatu hal yang praktis, yang kemudian mudah-mudahan dengan begitu kayak ngalir lagi nanti. Oh kok ternyata jadi ngalir gitu ya. Dan ini terbukti, kami beberapa kali pada saat mengalami writer's block ini ya, coba aja nulis yang lain. Nulis masakan, nulis cerita apa ya. Tips kedua adalah kalau kita sudah punya manuskrip yang cukup matang, maka enaknya lebih baik kita print pada kertas, kemudian kita baca ulang. Sejauh sekalian beda rasanya. Kami membuktikan sendiri bahwa kalau kita membaca tulisan kita di kertas begitu ya, itu ternyata kita akan bisa melihat beberapa kekurangan ataupun beberapa kemungkinan perbaikan yang bisa kita lakukan kalau kita baca di situ ya. Dan silakan tulis perbaikan ataupun koreksi-koreksi itu langsung di situ ya. Memang beberapa rekan lebih senang menulis komennya langsung pada MS Word, insert komen di sebelah kanan itu tidak bisa ya. Kemudian tips berikutnya juga minta kolega junior memberi masukan. Kalau meminta kolega senior memberi masukan itu mah biasa. Kita ini sudah biasa. Manuskrip sudah selesai, datang Prof, mohon maaf barangkali ada waktu kan gitu ya. Tapi yang sering dilupakan adalah minta kolega junior memberi masukan. Kenapa demikian? Kalau kita menulis buku ajar yang sifatnya adalah untuk disampaikan pada mahasiswa, maka teman-teman kolega junior ini justru mereka yang paling hafal gitu ya. Mereka pernah mengalami membaca buku ajar yang tidak baik misalnya. Mereka pernah mengalami juga membaca buku ajar yang kalimatnya susah dipahami. Ya. Nah, karena sudah punya pengalaman seperti itu, maka pada saat kita sodorkan, mudah-mudahan mereka masih bisa memberikan masukan yang sifatnya masih murni, ya, yang masih sifatnya praktikal, ya. Nah, ini terakhir nih barangkali. Ini sama dengan Dr. Nur Atik tadi yang sampaikan ya, bahwa hati-hati dengan plagiarisme. Hindari dari awal. Kalau kita sudah niat untuk menghindari plagiarisme, insya Allah jalan terbuka. Gitu, ya. Kemudian saat ini banyak program-program yang bisa digunakan untuk mencegah plagiarisme dengan cara mensubmit tulisan kita ke dalam program tersebut. Ini saya pilihkan 3 saja dulu. Pertama adalah Turnitin, ini Unpad sudah biasa pakai. Kemudian Authenticate, ini juga. Ini sekali periksa, ini kira-kira $100. Dan yang sering saya gunakan adalah Grammarly, yang di tengah ini. Grammarly ini selain kita bisa cek plagiarisme, kita juga bisa mengecek apakah susunan kalimat kita sudah cukup baik, gitu ya. Terlepas tadi Dr. Nur Atik sampaikan bahwa ada servis dari DRPMI juga. Nah, kalau misalkan kita belum sempat untuk submit ke mereka, ingin coba-coba kita cek duluan, ini bisa dengan Grammarly ini ya. Nah, selain itu juga mereka juga bisa mengecek kemiripan kita, kemiripan tulisan kita dengan tulisan yang ada di repositori internasional. Dan teman-teman, saya ingin sampaikan juga, betul seperti yang disampaikan Dr. Nur Atik tadi, hati-hati penggunaan gambar atau foto. Ya. Kalau kita akan mencantumkan gambar atau foto dari jurnal yang telah dipublish, terutama di publisher mayor begitu ya, maka hati-hati. Kita memang disarankan untuk memang idealnya adalah kita mengurus hak ciptanya ya.
Nah, saya ingin berbagi sedikit tips untuk pengurus hak cipta penggunaan gambar atau bagian dari tulisan itu. Caranya begini. Silakan masuk ke dalam website jurnal yang sedang Anda baca begitu ya. Contohnya di sini ada saya screenshot satu aja ya. Nah, kemudian kalau kita tertarik dalam satu gambar dan kita ingin gunakan gambar ini dalam buku kita, maka memang idealnya kita minta izin atau kita menggunakan penyelesaian hak cipta dulu gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini ada tombol di sini yang saya lingkari merah di atas ini kalau kita klik ini akan langsung terhubung dengan website RightsLink. Tujuannya adalah mereka nanti yang ngurus begitu ya. Mereka yang mengurus izin-izin penggunaan gambar itu ya. Contohnya gambarnya adalah gambar satu ini. Nah, catat gambar yang ingin kita gunakan, kemudian klik yang di lingkaran merah, yang request, maka otomatis kita akan masuk ke dalam RightsLink. Enaknya dengan RightsLink ini adalah kita langsung klik saja opsi-opsi yang ada di situ sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Apakah kita akan menggunakan berapa gambar, satu atau lebih, begitu ya. Ikuti saja petunjuknya dan kemudian ujung-ujungnya keluar harga. Harganya kira-kira untuk satu gambar tadi adalah $64,4 gitu ya. Mahal dok ya, iya, tapi aman gitu. Artinya kita sudah menggunakan materi gambar ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak cipta. Sejauh sekalian kelihatannya itu adalah bagian akhir dari penyampaian saya. Mari kita rangkum sekarang. Pertama, menulis adalah idealnya adalah sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia, terutama dalam bentuk buku. Ya, keduanya adalah kita harus mengenali juga struktur buku yang akan kita tulis, jenis buku apa yang akan kita tulis ya. Kemudian kita sudah membahas tadi ada beberapa tips yang dapat membantu proses menulis, dan terakhir ada etika menulis. Ada beberapa etika terutama terkait dengan upaya kita menghindari plagiarisme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam Dr. Hartanto, terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mangga para sejawat sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Hartanto. Kalau tidak ada, barangkali saya ingin bertanya terlebih dahulu dok, terkait dengan publisher sebenarnya. Apakah ada kiat-kiat di dalam memilih publisher yang terpercaya begitu, atau ada rekomendasi publisher yang bisa kita minta tolong untuk mencetak buku kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Jadi prinsip utama memilih publisher itu nomor satu adalah dia harus diakui. Tandanya diakui apa? Dia sebagai anggota IKAPI. Daftar penulis ya, daftar penerbit yang masuk anggota IKAPI itu ada dalam daftar mereka begitu ya. Tapi biasanya penerbit yang memang sudah anggota itu akan keluar nanti di buku yang biasa mereka terbitkan tuh anggota IKAPI gitu ya. Atau penerbit yang dimiliki oleh universitas seperti Unpad Press misalkan ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah kita meyakinkan bahwa buku kita diterbitkan oleh memang penerbit yang profesional dan juga diakui oleh masyarakat dan juga diakui oleh institusi tempat kita bekerja dan juga oleh institusi penilai gitu ya. Kalau kita sekedar menerbitkan ke penerbit, ke percetakan, kemudian kita terbitkan, kemudian kita atas nama departemen barangkali begitu ya, tapi tanpa ISBN, tanpa penerbit yang memang jelas begitu ya, itu sayang sekali karena nanti itu juga menjadi poin yang kurang maksimal gitu dalam penilaian. Demikian. Terima kasih dok. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Kalau ada pertanyaan, maka silakan hidupkan mic ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca ya, kalau misalnya dalam buku ajar itu. Silakan memperkenalkan diri dulu dok. Saya Rizky Suganda dari FK Unisba. Silakan. Ya.
Saya pernah membaca mengenai buku ajar ini. Kalau untuk buku ajar katanya di akhir dari akhir bagian topik itu akan selalu ada summary dan juga pertanyaan atau soal latihan. Bagaimana kalau menurut pendapat Dr. Hartanto mengenai hal itu? Baik, terima kasih. Ya, baik. Yang paling utama dalam buku ajar adalah adanya suatu tujuan instruksional buku ajar tersebut. Jadi karena buku ajar ini digunakan sebagai bahan interaksi dalam proses kuliah atau belajar mengajar, maka TIU tujuan instruksional itu harus ada. Ya, betul bahwa di akhir buku itu harus ada suatu summary, suatu rangkuman begitu ya, atau poin-poin penting yang dapat disimpulkan dari satu bab. Dalam satu bab biasanya ada satu summary, dalam satu bab ada satu summary lagi. Lalu bagaimana dengan pertanyaan, dengan soal-soal latihan? Yaitu dapat saja dimasukkan dalam buku ajar. Ya. Nah, yang penting bahwa buku ajar ini merupakan suatu bahan yang nanti harus memuat tujuan instruksional dari mata perkuliahan. Demikian barangkali. Baik, sudah cukup jelas Dr. Rizky. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Barangkali ada masukannya. Sedikit tambah lagi, mohon maaf Pak Moderator, sedikit tambah lagi. Ya, Insya Allah nanti mungkin dari saya kurang paham apakah nanti dari DRPMI atau apa, mungkin saya sarankan sih nanti ada bimbingan teknis sebelum proposal buku ajar itu submit gitu ya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah lebih ke arah pada saat kita menyusun proses menyusun buku ajar itu apa saja yang biasanya kita hadapi. Dan bimbingan teknis mungkin akan sangat membantu dalam teknis seperti berapa halaman, berapa kata, kemudian alur dan sebagainya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Boleh bertanya? Silakan. Ya. Saya Dr. Maya dari FK Unisba. Mau menanyakan tentang ini, Dok, mengenai citasi dan referensi untuk buku ajar, seperti apa khasnya dan bedanya dengan artikel ilmiah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Maya tadi ya. Pada prinsipnya penulisan di buku ajar citasinya adalah mengikuti kaidah-kaidah penulisan artikel atau tulisan ilmiah kedokteran. Ya, artinya juga kita sudah sepakat bahwa untuk penulisan dalam tulisan ilmiah kedokteran itu menggunakan citasi sistem Vancouver. Ya. Lalu apakah ada beda Vancouver yang ada di Indonesia ini dengan Vancouver asli yang original? Ya, bedanya sih hanya di istilahnya saja sebetulnya. Untuk amannya memang kita gunakan program pengolah referensi, itu akan sangat memudahkan kita tetap berada di style Vancouver yang original saja dulu gitu ya, karena itu paling aman dan itu sudah jelas diterima oleh masyarakat masyarakat ilmiah medis. Citasi yang lain seperti sesuai American Medical Association seperti itu sifatnya lebih ke intern saja. Jadi kalau kami sarankan tetaplah mengacu pada panduan-panduan penulisan sesuai citasi sesuai Vancouver. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih. Enggak, apabila masih ada Assalamualaikum, Dok, mau nanya, Dok. Silakan. Saya Dini, Dok, dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ingin menanyakan, saya sering baca beberapa buku aja, tapi bentuknya tuh berbeda-beda, Dok. Ada di akhir masing-masing pembahasan tuh ada daftar pustakanya. Sedangkan ada juga buku ajar yang tidak ada daftar pustakanya, baru di terakhir ada daftar pustakanya. Itu yang baik yang seperti apa ya, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nini. Jawabannya dua-duanya baik, tapi kalau secara pribadi saya lebih prefer untuk mengacu pada setiap bab mempunyai daftar pustaka sendiri. Ya. Mengapa demikian? Karena dengan kita punya daftar pustaka sendiri, maka peserta didik atau pembaca itu lebih mudah untuk mengacu atau mencari referensi yang kita gunakan, ya, lebih mudah begitu, ya. Memang ada yang lebih senang semuanya saja nanti di belakang begitu ya. Jadi
tiap bab itu langsung saja tanpa daftar pustaka, tapi nomor citasinya ada, itu nanti langsung di belakang. Nah itu juga sebetulnya lebih memudahkan. Dari segi mengetiknya lebih mudah dok kalau kayak gitu. Ketik aja terus, nanti otomatis EndNote akan langsung bikin daftar pustaka di akhir buku kita, begitu ya. Kalau yang tiap bab pakai daftar pustaka, kita harus bikin section. Satu section masukin referensi, pindah section lain masukin referensi lagi ya. Lebih ke sifatnya ke teknis, tapi kalau saya memang prefer setiap bab ada daftar pustaka. Risikonya apa? Risikonya ada pengulangan nanti di tulisan yang lain, di bab berikutnya mungkin daftar pustaka yang sama disitasi lagi tapi dengan nomor yang berbeda. Demikian. Terima kasih dok. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Barangkali ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hartanto dan juga Dr. Atik yang sudah sharing pada hari ini terkait dengan penulisan artikel, review artikel dan juga penulisan buku. Insya Allah nanti bahannya bisa di-sharing ya Dr. Hartanto. Silakan, nanti saya kirim ke Pak siapa tadi, Pak Beben ya gitu. Beben, ya. Beben akan direkapkan dan akan dikirimkan ke pimpinan unit kerja masing-masing. Dan juga insya Allah kegiatan hari ini juga sudah direkam dan insya Allah juga akan sharing ke unit kerja masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Hartanto. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa kasih. Berikutnya ada dari Prof. Heda yang akan menyampaikan bagaimana sih cara menulis kata sekunder menjadi suatu publikasi ilmiah yang baik. Insya Allah pada jam 13.00 akan ada sesi webinar. Terima kasih sekali lagi, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.